Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Wahyudi, Wakil Bupati Kabupaten Gunung Kidul. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk saudara-saudaraku sekalian, para sepuh, bini sepuh, dan warga masyarakat Gunung Kidul utaminipun. Izinkanlah saya menginformasikan perkembangan apa yang saya lihat di desa-desa kaitannya dengan situasi terutama yang terkait dengan strategi social and physical distancing sebagai strategi global dari pemerintah Indonesia yang harus kita dukung, kita sengkuyung bersama-sama agar tujuannya mencapai sedikit mungkin masyarakat yang terpapar COVID. Syukur malah jika tidak bisa mengurangi sampai derajat yang paling rendah, jangan sampai kita mengalami kesulitan karena banyaknya warga yang terpapar. Naudzubillah, cuma naudzubillah min dzalik. Gambaran yang bisa saya peroleh di desa-desa, umpamanya di desa Patuk, yaitu Patuk dan Putat. Saya melihat semua personil yang ada di sana relatif cair. Mereka bekerja ibaratnya seperti sedang menyiapkan satu hajatan yang lumrah, katakanlah kayak umpamanya kayak mau rasulan gitu. Jadi sangat cair situasinya. Peralatan-peralatannya berbeda-beda, ada yang menggunakan radio panggil. Kalau Patuk semuanya menggunakan radio panggil, tapi ada juga yang pakai bilik disinfektan, ada yang tidak, ada yang pakai dapur umum, ada yang tidak. Tapi yang terpokok adalah suasana yang bisa saya tangkap dari personil yang ada di dua desa tadi, Putat dan Patuk, itu kelihatan tidak terlalu tertekan dengan situasi ini. Lain di desa yang lain, saya masih melihat, tidak saya sebut desanya, tapi agak banyak personil, bahkan saya lihat juga semuanya tokoh itu masih kelihatan agak tertekan. Bedanya tertekan dan tertekan itu adalah ketika menyampaikan sesuatu tentu dengan penuh kedalaman, keprihatinan, dia kadang-kadang terbata-bata menyampaikannya. Lalu ketika akan berstatement, kalau berhati-hati maka dia akan sangat efisien untuk tidak mau berkata banyak. Tapi jika tertekan itu kemudian diungkapkan dengan kata-kata, ini yang agak susah seringkali menyampaikan kata-kata yang dirinya sendiri aja tidak ingin menyampaikan itu. Apa yang ingin saya katakan adalah, saudaraku yang di perantauan, situasi di Gunung Kidul ini, terutama di pedesaan, semua nyengkuyung untuk melakukan pos pantau. Kebutuhannya adalah untuk kita semua. Mereka yang ada di desa atau bahkan di dusun menyelenggarakan pos pantau itu dengan iuran. Sudah begitu mereka bekerja dari pagi sampai sore, sore sampai malam, ada malam sampai pagi. Oleh karena itu, apa yang saya lihat mudah-mudahan semakin hari semakin baik secara psikologis maupun secara fisik, dan tidak mengalami penurunan baik kekuatan fisik maupun kekuatan batin. Tapi yang harus kita rasakan bersama adalah bahwa jangan sampai masyarakat yang hampir seluruh pedesaan atau pedusunan yang sudah bekerja begitu lama terusik oleh hal-hal yang tidak menyenangkan. Ini akan terjadi komunikasi yang jarak pendek, terutama yang tadi agak sedikit tertekan. Nanti sebagaimana terjadi di beberapa tempat atau di 2 atau 3 tempat, ada komunikasi yang tidak bagus, terus terang tidak bagus,
Tapi saya tidak menyalahkan baik yang datang maupun yang di rumah, yang kemudian terjadi sedikit friksi tapi tidak jadi konflik karena kemudian satu pihak itu ngendor, tidak untuk kemudian mengembangkan menjadi konflik. Nah, kalau nanti saudaraku yang datang lebih banyak lagi, pemudik lebih banyak, tentu situasi ini tidak akan senormal itu. Maka dengan berat hati, dengan keprihatinan yang tinggi, mohon saudaraku yang berada di perantauan, ampun kondurumin. Saya itu ampun kondurumin. Silasan ini pun dasih berubah-ubah. Tantangan ini pun aurat, rangsa estu ini pun baik fisik maupun psikis dari saudara kita yang ada di desa ini sangat sedang terbebani oleh Bapak banyak hal. Jadi supaya tidak terjadi komunikasi jarak arus pendek, emosional, maka menurut jemaah saya lebih baik kita menghindari. Sekali lagi saya ingin mengungkapkan pada saudara Ismaha, para pinspo, para sepuh, dan semua, saya prihatin dalam situasi ini. Tapi saya bisa menggambarkan memang mudik silaturahmi menika wonten manfaatipun. Tapi resiko lan bahayanipun sak kelangkung ageng tinimbang manfaatipun. Mila sebatas mboten dados perkawis rumah kita sebarengan pun kita deleke kersanipun Sri Sultan Hamengkubuwono kaping 12, Bapak Gubernur lan Bapak Wakil Gubernur pilih warga wonten ing DIY ingkang sampun wonten ing satengah kota-kota wonten Indonesia, ampun mudik rumiyin. Mangke kita gantos wonten silaturahim wonten tahun ngajeng utawi kapan sasampunipun suasana menghadapi Covid menika sampun rampit, sampun purna. Lan kawula dongaken rumapaga saingkang wonten rantau utawi wonten ing Gunung Kidul, mugi Gusti Allah Tuhan yang Maha Esa paring keselamatan, ketenangan, kegiatan batin, sabar, tawakal, lan tansah guyub rukun tumrap masyarakat Gunung Kidul khususipun, masyarakat Indonesia umumipun. Amin ya rabbal alamin. Sampai ketemu lagi pada waktu yang lebih baik. Mudah-mudahan Allah senantiasa melindungi kita semua. Wonten lepat lendunipun ing kawula sowan anggen kawula matur nyuwun agung samudra paksami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.